Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mensosialisasikan penggunaan KB pria atau vaksektomi hingga ke pelosok desa di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan program KB bagi pasangan usia subur. Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mensosialisasikan penggunaan KB pria atau vaksektomi hingga ke pelosok desa di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui pelaksanaan program KB bagi pasangan usia subur dan dilaksanakan di Hotel Aston Jalan Ayani Pal 11 Kabupaten Banjar. Pertemuan Forum Koordinasi Peningkatan Kemitraan dalam Penggarapan KBKR di DTPK, Miskin Perkotaan, Wan Sasaran Khusus KB Pria tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yang menghadirkan 2 orang narasumber ini diikuti anggota TNI, ASN, Wan warga. Tema pertemuan kita hari ini luar biasa ya. Ada penggarapan KBKR di daerah DTPK, Timur Indonesia, Provinsi Papua. Direktur Bina Kesetaraan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Wan Sasaran Khusus BKKBN Pusat, Dr. Andas Nerius Auparai MSI, Wahirtakuni Prima TV menyatakan lelaki ber-KB vasektomi di Indonesia hanya sebesar 0,2%, sedangkan kondom baru 3,8%. Nerius Auparai mengakui bila penggunaan vasektomi ini masih rendah, lantaran banyak anggapan yang kada benar didengar oleh mereka, sehingga perlu lebih gencar lagi mensosialisasikan penggunaan vasektomi ini. Kalau ibu-ibu misalnya pakai IUD ada waktu untuk kontrol, pasang implan mesti ada waktu lagi untuk cabut dan lain-lain. Informasi-informasi semacam inilah yang perlu disampaikan supaya nanti ya terutama keluarga-keluarga yang sudah tidak ingin punya anak lagi, ya khusus untuk KB pria itu vasektomi itu bagi keluarga yang memang tidak ingin punya anak lagi. Kalau ingin punya anak jangan pakai vasektomi, mesti gunakan IUD atau implan, ada non MKJP seperti suntik pil. Tapi kalau ingin tidak punya anak sama sekali itu berarti ya diarahkannya ke medis operasi wanita atau medis operasi pria. Sementara dosen Universitas Indonesia Profesor Dr. Budi Iman Santoso menyatakan, kultural sosial ini memang harus disosialisasikan secara terus-menerus karena populasi lelaki ber-KB vasektomi ini masih rendah. Kembali lagi ke masalah sosio budaya ya, sosio kultural. Jadi memang ini perlu satu edukasi, ya, sosialisasi yang tidak harus yang terus-menerus. Karena prinsipnya memang kalau lihat dari populasi kan pria itu lebih sedikit pada wanita. Jadi memang kalau kita lihat dari survei tadi, pada umumnya memang 30% pria itu sudah tahu kalau ada vasektomi. Tapi kebanyakan memang merasa seolah itu tanggung jawab perempuan. Padahal yang paling efektif adalah vasektomi itu. Ya, yang harus dilakukan pada pria itu jauh lebih efisien dibanding kalau pada wanita itu sendiri. Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Randa Ina Agustina MPH menyatakan, terus mensosialisasikan penggunaan KB lelaki ini sampai ke pelosok desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Ina Agustina, pendekatan program KKBPK kada hanya terfokus pada pengendalian jumlah penduduk wan penurunan kelahiran, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan hak-hak reproduksi. Tidak perlu takut, walaupun memang itu kan ada kegagalannya ya, faktor kegagalannya memang tetap ada. Kan tadi ada disampaikan oleh salah satu peserta kita bahwa setelah melakukan vasektomi 3 tahun ternyata istrinya hamil kan. Nah memang waktu itu memang itu ada pelayanan MURI, rekor MURI tahun 2012. Nah itu apakah kualitasnya kurang baik, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Budi. Bu, kalau di kawasan ada kultur budaya di daerah masing-masing gitu, dengan penggunaan itu apakah nanti disosialisasikan itu seperti apa? Nah itu makanya kita perlunya kita menggandeng para motivator KB pria itu, iya tokoh agama, tokoh toga, untuk
lebih menyadarkan kepada pria-pria ini bahwa tidak hanya ke perempuan saja pelayanan kontrasepsi ini, jadi pria juga harus ikut bertanggung jawab karena masalah kesehatan reproduksi ini kan seperti tadi di sambutan saya tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Berdasarkan hasil survei demografi Wan Kesehatan Indonesia 2017, menunjukkan bahwa kesertaan babinian ber-KB tubektomi di Indonesia 3,8%, wan lelaki dalam ber-KB pasektektomi di Indonesia sebesar 0,2%.